Saya sebagai warga Indonesia yang baik, ada undangan di persidangan, saya harus ada datang. When kalau lo ya, sebagai warga Indonesia yang baik, taat aturan ya, harusnya lo tidak sampai terjadi seperti ini ya, tidak sampai terjadi yang namanya cancel culture dan pemboikotan. Paham lo sampai sini ya? Halo Sengit Lovers, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mengomentari berbagai polemik yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas Ruben Onsu dan Sarwenda yang polemiknya kembali memanas. Bukan cuma soal persoalan keluarga dan hak anak, tetapi juga muncul pembahasan mengenai isu pinjaman online yang sebelumnya dikaitkan dengan Ruben Onsu. Yang menarik, perkembangan terbarunya justru membuat persoalan ini semakin bikin penasaran. Nama Ruben disebut sudah tidak ditemukan lagi di aplikasi pinjaman online, sehingga muncul dugaan bahwa pinjaman tersebut sudah diselesaikan. Tetapi di sisi lain, Ruben sendiri disebut telah memberikan klarifikasi dan membantah tudingan tersebut. Belum selesai di situ, persoalan hak asuh anak, biaya kebutuhan anak, hingga jalannya proses mediasi juga masih menjadi sorotan. Bahkan, ada kritik keras terhadap cara pihak-pihak yang terlibat menyampaikan persoalan ini ke publik. Jadi, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apakah persoalan ini mulai menemukan titik terang atau justru semakin melebar kemana-mana? Tonton videonya hingga usai ya, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Kalau lo menaatin aturan undang-undang ya, tuh bapaknya nggak sampai menggugat lo di pengadilan ya. Harusnya lo belajar ya, jangan blunder lagi, kasihan ya. Jangan mengatakan oh saya sebagai warga Indonesia yang baik saya taat aturan, terus persidangan yang sudah disahkan oleh pengadilan itu udah kamu taatin belum? Nah, terus bagian bapaknya selama 3 hari sudah kamu penuhin belum? Jangan ngomong-ngomong sebagai warga Indonesia yang baik taat aturan lo, mangkir baru benar. Banyak berita seliweran di media sosial ya, katanya ada kabar Sarwenda mau diaudit. Ngadi-ngadi aja ya, enggak emang semudah itu audit, dasar hukumnya apa ya, tolong dipelajari dulu ya yang dimaksud dengan audit itu seperti apa dan harus gimana ya. Jadi jangan ngadi-ngadi lah ya, enggak. Lagian audit kan harus ada persetujuan dari Sarwenda juga ya, jangan ngadi-ngadi lah. Semalam udah ketemu Kak, kasihan banget anaknya, kelihatan banget di setting. Iya bener, gue kasih tahu sama lo ya, Wen, lu itu kalau mau menjadi ibu yang baik, lu jangan pernah mencampur adukan urusan lu dengan mantan suami lo. Lagi lu menceritakan hal yang tidak benar pada anak-anak lo. Anak lo ini kan masih kecil, harusnya ya anak-anak lo nih ketika lu bermasalah sama mantan laki lo, gak usah lo ajar-ajarin dia untuk membenci apanya. Itu yang pertama. Yang kedua, lu kalau memang niatnya mau pacaran ya, lu ada birah itu sama si Mokondo, lu pacaran di luar. Dan sekarang anak lo ya udah membenci nih bapaknya, giliran lu sama netizen dikasih paham. Sekarang lu ngajarin anak lo untuk membuat drama baru seakan-akan anak lo ini baik lagi sama ayahnya. Netizen Indonesia ini tuh gak bodoh, tahu gak? Makanya lu kalau mau pacaran ya, lu kalau mau birahi ya sama si Mokondo, lu main cantik. Jangan lu ini dua sejoli pacaran tapi di blow up. Ini tuh gak ngajarin yang baik, gak ngajarin yang baik kepada anak-anak lo, dan juga gak ngajarin yang baik kepada netizen yang ada di Indo. Gue ini benci banget nih sama orang-orang kayak gini. Lu tuh punya hati gak sih? Lu tuh punya otak gak sih? Hah? Belum lagi si Mokondo juga sama, gak ada harga dirinya. Lu kalau merasa CEO, harusnya lu punya banyak pekerjaan. Kerjaan lu ngapain? Ngintilin anak orang. Itu si Ruben itu ya, dia itu mau nganterin anaknya, acara anaknya di sekolah, ngapain lu ngintil-ngintil? Aduh, harusnya lu kalau CEO kerjaan lu itu rapat berelasi. Gue dukung Abang Hotman untuk membuktikan bener gak tuh dia punya 2000 toko. Kita kawal terus kasusnya guys, gak usah kita kasih ampun tuh orang-orang gak tahu diri. Ya, akhirnya bukan tanpa alasan hak asuh anak ini tiba-tiba dijadikan sebuah hal jalan keluarnya satu-satu yang harus dilakuin, Pak.
Mau minta masalah anak aja dari harian, bisa sampai dibalas pada akhirnya berminggu-minggu atau bulan baru gitu dibalas. Ya, jejak digital lagi Pak, pelajarin. Nih, kita play lagi lanjutkan. Berapa kan? Karena memang Umi dulu tuh dari dulu sering memberikan angka segitu ya, tidak terbiasa gitu. Makanya tadikan lagi. Ya sebenarnya tidak ada gitu. Kemampuan harus berapa? Ya silakan aja gitu kan. Kalau memang Ruben merasa ada kemampuannya 50 60 ya harusnya diberikan aja. Apa namanya? Angka dikasih kali. Bapak ngikutin kasusnya RO nggak sih Pak? Memang SW sendiri juga sepakat dan RO juga bertanya kepada SW mau secara hukum apa secara negosiasi. SW meminta untuk diselesaikan secara negosiasi aja dari hak asuh anak ya Pak. Kemudian juga dari namanya biaya sama harta ya. Bapak bilang tidak mematok 200 juta itu Pak. Ini mereka kan negosiasi berdua. Bapak tahu dari mana sekarang gue tanya? Angka 200 juta itu tidak muncul seperti hujan pohon duit tiba-tiba gitu kan dari langit. Itu ada kesepakatan yang sudah diliskan oleh SW. Keluarlah nominal segitu. Nah sekarang aja nominal 200 juta aja Pak. Itu aja per bulannya udah sampai lebih dari 200 juta. Jarang yang 200 juta standarnya. Sampai ada yang puncaknya 283 juta Pak. Ya, nggak pernah kayaknya, pernah juga mungkin sekali 2 kali 200 juta gitu. Dan SW juga klaim pernah di bawah itu. Tapi kan intinya tetap ratusan juta kan. Kalau misalnya RO menyanggupi cuma untuk sekolahnya doang 75 juta temporary kalau waktu masih ada ONYO. Tapi kalau sekarang kan hanya 50. Jadi hanya untuk edukasinya aja. Apakah tidak menutup kemungkinan Pak, kalau misalnya nanti tiba-tiba nominalnya jadi 100 juta karena harus untuk latihan ini, untuk sekolah ini, untuk wisata apa segala macam, bahkan sampai rumahnya juga diminta RO yang ngebiayain dari sampah, kandang, ya kan, sampai makanan dogi, semuanya. Belajar dulu deh jejak digital deh Pak, enak aja. Untuk yang terhormat pengacaranya Cici SW ya. Di sini saya mau ngomong lagi nih sama Bapak ya. Waktu itu juga saya udah pernah bikin VT untuk Bapak gitu ya. Kan saya di VT yang lalu saya bilang kalau habis selesai sidang gitu ya, mendingan langsung pulang ya. Nah seperti hari ini kan sidangnya gagal nih ya. Udah langsung aja bergerak pulang ya. Kalaupun ditanya wartawan ya jawab seperlunya gitu ya. Nggak usah lagi membeberkan seperti tadi saya lihat di VT ya, bahwa Bapak membeberkan soal lab yang memeriksa orang-orang bilang bahwa Koer ini kena sakit 3 huruf itu. Untuk apa juga sih Bapak bahas seperti itu ya kan? Sampai Bapak bilang bahwa ini akan bermasalah bagi labnya kalau berkata yang tidak sejujurnya. Apa hak Bapak gitu ya? Kalaupun mau dibahas itu dibahas aja di pengadilan, di sidang saat dalam pengadilan nanti ya. Nah kalau kayak gini nggak ada deh, nggak usah gitu ngomong-ngomong kayak gitu loh Pak ya. Memancing suasana jadi nggak kondusif lagi gitu ya. Kan harusnya Bapak tuh peredam, pendingin gitu ya bagi kliennya ya. Seperti waktu itu kan pengacara Koer ditanya wartawan kan dia bilang udah tanya aja sama pihak sana ya kan, langsung dia buru-buru pulang gitu loh. Jadi nggak saling berbalas pantun lagi ya. Pengacara itu ada untuk meredam suasana ya, bukan seperti yang tadi Bapak sebut masalah-masalah seperti penyakit Koer seperti itu 3 huruf kan itu belum tentu loh Pak, itu belum tentu gitu ya. Dan Bapak bisa lihat sendiri ya, Koer itu sehat. Kalaupun memang Cici SW berkata gitu ya, harusnya dia juga udah kena sakit dong. Harusnya Cici SW juga diperiksa lab dong. Jangan hanya maunya minta Koer yang diperiksa lab. Cici SW-nya juga diperiksa di lab ya kan. Dia kan mantan istrinya, pernah hidup bersama ya kan, pernah menikmati keindahan dunia ya kan. Nah, kalau memang Koer ada penyakit seperti itu akan menularkan kepada pasangannya ya. Kan mereka akan ada berhubungan suami istri. Nah, jadi jangan hanya meminta Koer aja yang diperiksa Pak. Ya, klien Bapak juga harus diperiksa di lab gitu loh, sama-sama diperiksa. Oke, itu saran saya ya. Oke, Sengit Lovers, setelah kita melihat keseluruhan pembahasan tadi, sekarang saya mau memberikan komentar saya secara pribadi. Dan menurut saya, polemik antara Ruben Onsu dan Sarwendah ini sudah berada di titik yang sangat melelahkan untuk diikuti. Bukan karena persoalannya tidak penting, tetapi karena semakin banyak informasi yang muncul ke publik, semakin sulit bagi masyarakat biasa seperti kita untuk mengetahui mana yang benar-benar merupakan fakta, mana yang merupakan tudingan, mana yang merupakan asumsi, dan mana yang sebenarnya hanya potongan informasi dari masing-masing pihak. Saya melihat persoalan ini sebenarnya tidak sesederhana soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Ada persoalan keluarga, ada anak-anak yang ikut terseret dalam pemberitaan, ada masalah hukum, ada persoalan ekonomi, dan ada pula komunikasi antara pihak-pihak yang sampai sekarang tampaknya belum benar-benar selesai. Ketika persoalan pribadi yang seharusnya bisa dibicarakan secara terbatas, kemudian masuk ke ruang publik, dampaknya
dampaknya tentu menjadi jauh lebih besar. Sekali seseorang mengeluarkan pernyataan di depan publik, pernyataan itu akan dikutip, dipotong, disebarkan, kemudian diberikan opini tambahan oleh orang lain. Akhirnya masalah awalnya bisa berkembang menjadi masalah baru. Yang paling membuat saya tertarik adalah isu pinjaman online. Dalam narasi tadi disebutkan bahwa nama Ruben Onsu sudah tidak ditemukan di aplikasi pinjaman online, kemudian muncul dugaan bahwa pinjaman tersebut mungkin sudah dilunasi. Tetapi menurut saya, disinilah kita harus berhati-hati. Nama seseorang yang tidak muncul di sebuah aplikasi tidak otomatis menjelaskan seluruh kondisi keuangannya. Kita tidak tahu konteks lengkapnya, kapan datanya diperbaharui, apakah kewajibannya memang sudah selesai, atau ada penjelasan lain. Apalagi Ruben sendiri disebut memberikan klarifikasi dan membantah bahwa dirinya terlilit pinjaman online seperti yang dituduhkan. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak mau ikut-ikutan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu potongan informasi. Menurut saya, kalau memang ada tudingan serius, jauh lebih baik dibuktikan dengan data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ada bukti yang kuat, jangan sampai masyarakat justru menghakimi seseorang berdasarkan informasi yang belum jelas ujung pangkalnya. Kemudian kita masuk ke persoalan yang menurut saya jauh lebih sensitif, yaitu anak-anak. Ini bagian yang saya pribadi merasa harus sangat hati-hati. Apapun konflik antara Ruben dan Sarwenda sebagai orang dewasa, anak-anak tetaplah anak-anak. Mereka tidak seharusnya menjadi alat untuk menyampaikan pesan kepada mantan pasangan, apalagi sampai menjadi bagian dari konflik yang sebenarnya terjadi di antara orang tua mereka. Dalam narasi tadi memang muncul kritik mengenai bagaimana persoalan orang tua dapat berpengaruh terhadap hubungan anak dengan ayah atau ibunya. Menurut saya, kalau orang tua sedang bermasalah, sebisa mungkin anak jangan ditempatkan di tengah-tengah. Anak tidak perlu dipaksa memilih pihak. Anak juga tidak seharusnya merasa harus membela ayah atau ibunya. Karena kalau orang tua sedang marah, kecewa, atau sakit hati, emosi itu bisa berubah seiring waktu. Tetapi pengalaman seorang anak ketika merasa berada di tengah konflik orang tua bisa membekas jauh lebih lama. Saya juga melihat persoalan biaya anak dan hak asuh seharusnya benar-benar dibicarakan berdasarkan kebutuhan nyata. Dalam narasi tadi disebut adanya pembahasan mengenai nominal biaya, pendidikan, latihan, kebutuhan sehari-hari, bahkan berbagai kebutuhan lainnya. Menurut saya selama kebutuhan anak memang menjadi dasar pembicaraan, yang paling penting adalah transparansi. Jangan sampai angka tertentu kemudian menjadi bahan perang opini di media sosial. Kalau memang ada kebutuhan, jelaskan kebutuhannya. Kalau ada kemampuan, jelaskan kemampuannya. Kalau ada perbedaan pendapat, selesaikan melalui jalur yang tepat. Yang juga menurut saya cukup problematis adalah ketika persoalan yang sangat pribadi mulai dibawa terlalu jauh ke hadapan publik. Saya pribadi kurang setuju kalau masalah keluarga, terutama yang menyangkut kesehatan atau kehidupan pribadi seseorang, menjadi bahan saling serang melalui media. Dalam narasi tadi bahkan ada kritik terhadap pernyataan mengenai pemeriksaan kesehatan. Menurut saya persoalan kesehatan seseorang bukan sesuatu yang pantas dijadikan senjata dalam perang opini. Kalau memang ada persoalan hukum atau medis yang relevan, biarkan pihak yang berwenang menangani dengan prosedur yang benar. Begitu juga dengan para pengacara. Saya pribadi berharap para kuasa hukum dari masing-masing pihak bisa benar-benar menjadi pihak yang meredam suasana, bukan malah membuat pertikaian semakin panjang. Saya paham bahwa setiap pengacara tentu memiliki tugas untuk membela kliennya. Tetapi membela klien tidak selalu berarti harus membalas setiap pernyataan lawan di depan kamera. Kadang justru sikap paling kuat adalah menahan diri dan menyelesaikan persoalan di ruang yang memang disediakan untuk itu. Karena kalau setiap pernyataan dibalas dengan pernyataan baru, kemudian dibalas lagi oleh pihak lainnya, akhirnya masyarakat mendapatkan tontonan konflik tanpa ujung. Hari ini persoalan pinjaman online, besok soal anak, lusa soal biaya, kemudian muncul persoalan lain lagi. Lama-lama inti persoalannya justru tenggelam karena terlalu banyak cabang konflik. Saya juga ingin mengingatkan bahwa sebagai penonton, kita jangan sampai terjebak menjadi bagian dari konflik tersebut. Kita boleh memberikan komentar, boleh tidak setuju, boleh memberikan kritik, tetapi jangan sampai berubah menjadi perundungan. Apalagi kalau informasi yang kita gunakan belum tentu lengkap. Jejak digital itu panjang. Satu komentar yang kita tulis dengan emosi hari ini bisa tetap ada dan ditemukan orang lain bertahun-tahun kemudian. Menurut saya, jalan terbaik untuk persoalan seperti ini sebenarnya cukup sederhana, meskipun pelaksanaannya tentu tidak mudah. Selesaikan masalah yang memang harus diselesaikan secara hukum melalui jalur hukum, masalah anak melalui kepentingan terbaik anak, dan masalah
masalah pribadi sebisa mungkin tidak terus-menerus dipertontonkan kepada publik. Kalau ada perbedaan pendapat, buktikan dengan data dan argumen, bukan dengan saling menjatuhkan. Dan saya pribadi justru berharap pada akhirnya semua pihak bisa berhenti sejenak dari perang pernyataan. Karena kalau kita melihat dari luar, yang paling penting sebenarnya bukan siapa yang menang dalam perang opini. Yang paling penting adalah bagaimana persoalan ini bisa selesai tanpa semakin banyak orang yang terluka, terutama anak-anak yang tidak seharusnya menjadi bagian dari konflik orang dewasa. Jadi kesimpulan pribadi saya tidak ingin buru-buru mengatakan bahwa satu pihak pasti benar dan pihak lainnya pasti salah. Dari narasi yang kita lihat, masih ada banyak klaim, bantahan, dugaan, dan interpretasi yang perlu dilihat secara hati-hati. Termasuk soal isu pinjaman online, kita sebaiknya menunggu penjelasan dan bukti yang benar-benar jelas, bukan hanya berdasarkan nama yang muncul atau tidak muncul dalam sebuah aplikasi. Kalau menurut saya, semakin besar sebuah konflik diberitakan ke publik, semakin besar pula tanggung jawab semua pihak untuk menjaga ucapan. Karena satu kalimat bisa menjadi bola salju. Awalnya hanya menjawab pertanyaan wartawan, kemudian menjadi judul berita, masuk media sosial, dikomentari ribuan orang, lalu muncul respon dari pihak lain. Akhirnya masalah yang seharusnya bisa dibicarakan beberapa orang, menjadi konsumsi miliaran orang. Nah, sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah persoalan Ruben Onsu dan Sarwenda ini seharusnya lebih banyak diselesaikan secara tertutup demi kepentingan anak-anak, atau memang publik perlu mengetahui perkembangannya karena sudah masuk ke ranah hukum dan menjadi perhatian masyarakat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tapi tetap berikan komentar dengan kepala dingin, jangan menghina, jangan menyebarkan tuduhan yang belum terbukti, dan jangan menyerang anak-anak atau keluarga dari pihak manapun. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini menarik, jangan lupa kasih like dan subscribe channel Analisis Sengit. Karena di sini kita bukan cuma ikut rame, tapi kita coba membedah persoalan dari berbagai sudut pandang dan memberikan komentar secara kritis. Saya pamit, sampai bertemu lagi di video Analisis Sengit berikutnya. Dan ingat, boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita kehilangan akal sehat.